Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel antara CPNS dan Navigator Guru. Kali ini kita akan bahas tentang soal UPPPG terbaru paket 1 ya teman-teman, di bulan Februari besok. Nah, untuk bulan Februari besok teman-teman akan dihadapkan tentang UKM PPG, atau teman-teman akan melakukan soal-soal UP nih teman-teman, yang 120 soal. Nah, kali ini kita akan bahas dengan trik taklukkan soal UP-nya teman-teman. Nanti akan saya buat beberapa part soal untuk teman-teman pelajari. Tapi untuk saat ini saya akan membuat 5 soal. Nanti kalau mendekati kayak saya akan membuat soal sebanyak 10 deh ya. Kita pemanasan dulu teman-teman. Oke, di soal nomor 1, Ibu Kiki akan membuat karya ilmiah yang berjudul tentang peningkatan hasil belajar siswa melalui media monopoli pada materi bangun datar di kelas 5 SD Lentera Jaya, dan bantu Ibu Kiki nih teman-teman membuat tujuan penelitian pada karya ilmiahnya. Ini berkaitan dengan PTK, karya ilmiah itu sering banget terjadi atau keluar di soal-soal UP nih teman-teman ya. Nah, kita akan membuat tujuan penelitian teman-teman. Apakah A, menjelaskan hasil belajar siswa dengan kelas 5 dengan menggunakan media monopoli, atau B, mengetahui media monopoli dengan materi bangun datar, atau C, mengetahui pengaruh media monopoli terhadap hasil belajar siswa, atau D, mengetahui hubungan antara media monopoli dengan hasil belajar siswa, atau E, mendeskripsikan hasil belajar siswa dengan menggunakan media. Jadi yang paling tepat yang mana teman-teman? Kalau misalkan tujuan penelitian ini itu adalah adanya dampak ya teman-teman. Jadi adanya dampak ketika sudah melakukan atau menerapkan media monopoli, maka hasil belajarnya siswanya meningkat gitu kan. Nah, di sini harusnya teman-teman hanya ada dua teman-teman, antara pengaruh dan hubungan. Tapi kita akan bahas nih teman-teman, apa sih pengaruh dan hubungan ini. Nah, kalau misalkan pengaruh teman-teman, itu pengaruh itu adanya sebab akibat. Kalau misalkan hubungan itu hanya melihat apakah ada keterkaitannya atau tidak. Jadi yang paling tepat di soal nomor 1 ini adalah pengaruh teman-teman. Jawabannya adalah yang C. Adapun pengertian hubungan dan pengaruh dalam dunia ilmiah yaitu jika hubungan mengukur derajat keratan antara dua variabel, sedangkan kalau analisis pengaruh itu meneliti pola kausalitas nih teman-teman, atau fungsi sebab akibat. Yang tadi sudah saya sebutkan di awal ya teman-teman itu. Jadi teman-teman jangan sampai ketukar nih mana yang pengaruh mana dengan hubungan. Oke, kita lanjut di soal nomor 2 ya. Pak Andi memberikan penjelasan tentang makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup masyarakat Indonesia. Jika kita akan implementasikan kepada kehidupan sehari-hari, maka apa arti dari makna Pancasila sebagai dasar negara? Oke, Pancasila itu sebagai dasar negara nih teman-teman, tapi di kehidupan sehari-hari. Apakah A, memberikan kekuatan hukum kepada masyarakat, atau B, mengikuti para pejuang untuk memerdekakan Indonesia, atau C, mewujudkan Indonesia sebagai kepribadian yang hakiki, atau D, mengatur setiap penyelenggaraan hukum di Indonesia, atau E, memberikan aturan kepada masyarakat tentang tingkah laku. Ingat teman-teman, kalau dasar negara itu adalah Pancasila. Pancasila itu memiliki 5 sila ya teman-teman ya. Nah, harusnya 5 sila ini selalu diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, coba lihat ke-5 sila ini apa yang ada di option A, B, C, D, E yang paling tepat teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang E teman-teman. Nah, Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup memiliki arti Pancasila dijadikan sebagai dasar penyelenggaraan negara. Ini artinya sikap dan tingkah laku kita itu dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus sesuai dengan landasan Pancasila atau nilai-nilai Pancasila teman-teman. Kalau misalkan yang E itu adalah memberikan aturan kepada masyarakat tentang tingkah laku. Tingkah laku itu tentang ya sikap kita terhadap bermasyarakat. Jadi yang paling tepat adalah yang E teman-teman semua. Oke, nomor 2 adalah yang E. Kita lanjut di soal nomor 3. Kegiatan awal, inti, dan akhir dalam sebuah pembelajaran sangat penting mengikuti urutan yang sesuai dengan perencanaan pembelajaran. Ini tentang RPP ya teman-teman ya. Berikut ini kegiatan yang termasuk ke dalam proses pembelajaran adalah ini. Kita tekankan nih teman-teman pada proses pembelajaran. Jadi kita akan memilih proses pembelajarannya saja di ABCDE nya teman-teman. Nah, kita lihat nih, memberikan kesempatan siswa untuk storytelling terlebih dahulu. Kalau storytelling itu kan biasanya di awal ya teman-teman ya, bercerita di awal kan. Nah, kemudian yang B, memberikan penilaian di akhir pembelajaran. Udah pasti ini ada akhir pembelajaran, berarti ini kita nggak akan pilih. Kemudian yang C, menjawab soal pretest untuk melihat kemampuan awal siswa. Ini tidak, ini pra pembelajaran bisa jadi, atau misalkan di bagian awal. D, mengamati siswa pada kegiatan menganalisis bagian daun. Nah, ini baru proses pembelajaran nih teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang D. Gampang sekali ya teman-teman soal nomor 3 ini. Nah, ini pembuka, penutup, pembuka, proses pembelajaran, dan penutup. Silakan teman-teman nanti bisa dipelajari apa itu yang maksud dengan pembuka, penutup, atau misalkan di proses pembelajaran. Kita lanjut di soal nomor 4 nih teman-teman. Benda yang lebih konkret dalam penyampaian materi ajar pecahan di kelas 5 adalah apa nih? Ini berkaitan dengan media teman-teman. Kalau berkaitan dengan media, kita harus sesuaikan dulu dengan materi yang ada. Jadi media ini
kita tidak bisa memilih media yang paling bagus kalau kita tidak tahu materinya dan tidak tahu kebutuhan peserta didiknya. Oke. Jadi media ini mengikuti dengan materi pembelajaran. Benda yang lebih konkret adalah apa? Sedangkan ini harus disampaikan adalah pecahan. Media ini kan adalah sistem pencapaian aja ya teman-teman ya. Nah, jembatannya untuk supaya materi ini bisa tersampaikan kepada siswa. Oke. Nah, A. Apakah kertas origami berwarna-warni, atau B. geoboard, atau C. congklak klasik, atau D. bola tenis berwarna hijau, atau E. manik-manik warna-warni. Nah, di sini juga semuanya adalah media teman-teman yang bisa kita gunakan pada saat pembelajaran. Tapi yang harus kita selidiki atau kita ambil adalah sesuatu yang berkaitan dengan pecahan. Kalau pecahan itu kan satu bagian dibagi menjadi dua. Oke, jadi ini adalah 1/2. Jadi yang bisa menyampaikan ini itu apa medianya teman-teman? A. Kertas origami berwarna-warni, atau geoboard, congklak klasik, bola tenis, atau manik-manik. Biasanya kalau misalkan manik-manik teman-teman, ini biasanya tentang bilangan bulat, penjumlahan seperti itu, atau misalnya pengurangan. Ini berkaitan dengan penjumlahan bilangan bulat. Kalau bola tenis berwarna hijau itu biasanya digunakan oleh teman-teman yang guru olahraga tentang skill utama untuk tolak peluru seperti itu ya. Nah, congklak klasik ini berkaitan dengan perkalian dan pembagian. Kalau geoboard itu adalah papan yang dikasih paku teman-teman yang nantinya pakai karet. Biasanya digunakan oleh teman-teman guru untuk menerapkan materi bangun datar. Nah, kalau kertas origami berwarna ini bisa jadi untuk pecahan teman-teman. Kan kertas origami itu kan berbentuk seperti ini. Nanti gurunya bisa melipat dari ujung ini ke ujung ini jadi sama pertengahan. Jadi nanti ini disebut dengan 1/2 seperti itu. Nah, coba kita buka lagi nih jawabannya teman-teman. Kertas origami itu dikehendaki untuk mengawalnya dengan menggunakan selama kertas yang dilipat teman-teman. Nah, ini untuk mengajarkan pecahan. Nah, geoboard, bangun datar, kemudian congklak ini perkalian dan pembagian. Bola tenis juga sama, itu teknik dasar tolak peluru. Kemudian manik-manik itu adalah alat peraga untuk belajar perhitungan bilangan bulat. Jadi yang paling tepat adalah yang A teman-teman. Kita lanjut di soal nomor 5 ya teman-teman ya. Pak Jaja ingin memberikan penanaman karakter kepada siswanya dengan menggunakan studi kasus yang terjadi di lingkungan sekitar. Pada studi kasus tersebut, Pak Jaja menghadirkan soal tentang adanya pembangunan jalan yang melintas di sekitar pemakaman umum yang berada di desa siswa tersebut. Bagaimana respon siswa jika hal ini dikaitkan dengan sikap rela berkorban untuk kepentingan bersama? Jadi ini kita bisa lihat ya teman-teman langsung di akhirnya aja. Bagaimana respon siswa jika hal ini dikaitkan dengan sikap rela berkorban. Kalau sikap rela berkorban itu adalah mementingkan kepentingan umum dulu baru kepentingan pribadi. Jadi apa ini yang harus kita pilih? Yang A, tetap menolak karena pemakaman adalah hal yang sakral. B, membuat perlintasan jalan di atas pemakaman, memindahkan sebagian makam agar tidak terdampak pembangunan jalan. Atau D, memindahkan jalur jalan agar tidak mengenai makam. Atau E, menggalang suara untuk demo tentang pembangunan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang mana teman-teman? Kalau misalkan kita analisis, yang E itu menggalang suara untuk demo itu tidak disarankan teman-teman. D, memindahkan jalur jalan agar tidak mengenai makam. Memang ini bisa jadi sih teman-teman, tapi kan di sini konteksnya adalah rela berkorban untuk kepentingan bersama. Jadi pembangunan ini sudah pasti harus dilakukan, oke? Karena ini untuk kepentingan banyak orang, seperti itu kan di dalam studi kasusnya. Jadi ini kita akan tidak pilih. Kemudian yang C, memindahkan sebagian makam agar tidak terdampak pembangunan jalan. Nah ini yang dipilih teman-teman, dia rela berkorban untuk kepentingan bersama. Walaupun sangat bertentangan nih teman-teman ya untuk adat istiadatnya nih teman-teman. Tapi karena di studi kasus ini berkaitan dengan sikap rela berkorban, maka kita akan pilih option yang benar-benar mementingkan banyak orang. Yang B itu membuat perlintasan jalan di atas pemakaman. Nah ini juga tidak, karena ini kan di sini kan harus melintas di sekitar pemakaman ya teman-teman ya, bukan di atasnya. Nah A, tetap menolak karena pemakaman adalah hal yang sakral. Ini juga tidak tepat sekali. Jadi yang paling tepat adalah yang C teman-teman. Jadi ini sesuatu yang memang harus dilakukan karena di sini konteksnya adalah sikap rela berkorban untuk kepentingan bersama. Nah ini adalah kelas pendampingan teman-teman untuk belajar UPPPG, PGSD, dan banyak sekali yang sudah lulus baik dari K1, K2, dan teman-teman yang retaker dan yang prajab, daljab juga alhamdulillah sudah pada lulus. Silakan teman-teman untuk masuk di kelas pendampingan belajar UPPPG-nya bersama kami. Promo 50% teman-teman dari tanggal 11 sampai tanggal 18 Januari. Itu periode pendaftarannya. Kalau misalkan mau harga normal itu di antara tanggal 19 sampai 21 Januari. Karena kita akan belajar dari mulai 23 sampai dengan pelaksanaan UP. Oke teman-teman.
Daftar sekarang di chat WA Menteranya, ini benefit yang akan teman-teman dapatkan. Terima kasih, kami tunggu di kelas pendampingannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.